mereka penyambung lidah kami. Jadi kalau kami nggak bisa langsung ke masyarakat, nggak bisa langsung ke Pak Camat, tolong rekan-rekan Pujakusuma juga akan menyampaikan bahwa ini loh pesan dari Pak Menteri, ini loh program Menteri Imigrasi, ya kan, untuk penjagaan TPPO, inilah fungsi adanya ormas, gitu ya, menyambung lidah terkait kebijakan pemerintah dari pusat. Sebagai langkah pencegahan maraknya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam meluncurkan program Desa Binaan Imigrasi di wilayah Kecamatan Sagulung. Desa Binaan Imigrasi adalah merupakan bagian dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Pada momen ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam juga menggelar kegiatan bakti sosial bersama Paguyuban Putra Jawa Kelahiran Sumatera atau Pujakusuma, Provinsi Kepulauan Riau di Kampung Tua Dapur 12, Kelurahan Sepelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 14 Mei 2025. Tentang pencegahan TPPO itu pun juga menjadi concern dan fokus kami dalam program kerja. Berharap dan kita harus wujudkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sagulung tidak ada lagi yang menjadi atau terindikasi dalam hal korban TPPO. Ya, bahwa masyarakat Sagulung kedepannya bisa berikrar bahwa turut mencegah terjadinya TPPO. Sehingga hal-hal yang menjadi rawan keamanan, rawan kriminal, rawan terorisme dan lain sebagainya itu sejak awal sudah bisa kita antisipasi. Bapak dan Ibu, kita mesti menyadari bahwa Batam ini betul-betul dikembangkan sejak awal sebagai daerah industri, perdagangan, jasa, alih kapal, pariwisata. 5 inilah core bisnis Batam. Kita tidak punya sumber daya alam, ya? Kita nggak punya emas, nggak punya minyak, nggak punya macam-macam itu. Jadi kita betul-betul mengandalkan itu. Dan inilah yang kemudian harus kita betul-betul pelihara, jaga. Yang paling pertama harus kita jaga adalah situasi keamanan di Kota Batam. Sering sampaikan kondusivitas di Batam itu sangat menentukan iklim investasi. Kalau nggak kondusif, ya orang sekarang akan mudah saja memindahkan investasinya ke negara-negara lain yang lebih kompetitif. Karena itulah kita yang di Batam punya kepentingan bersama. Jadi kalau kita berbicara tentang TPPO, imigrasi orang asing, pengawasan orang asing dan lain sebagainya itu, ini bukan hanya pekerjaannya bahwa kita di imigrasi, tapi ini perlu didukung oleh pemerintah daerah dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Batam. Karena itulah sekali lagi kami berharap ya, apa yang sudah dicanangkan oleh Kanwil dan Pak Kanil ini harus kita support, harus kita sambut dan harus kita terima ya penugasan ini dengan sebaik-baiknya dan kita laksanakan yang ikhlas dan rangka kita memajukan Batam sebagai kota yang kita cintai ini. TPPO itu menjadi musuh bersama. Bila kita lihat di korban TPPO di media televisi maupun cetak, sampai jual ginjal sekarang ini di Kamboja, di scamming perjudian, itu sudah sangat meresahkan dan korbannya bukan main Bapak Ibu. Dulu saya ingin cerita sedikit. TPPO itu subjeknya orang yang ekonominya lemah, pengetahuannya, knowledge-nya kurang, terdesak kebutuhan. Sekarang sudah beralih Pak. Ini tolong pada Bapak Ibu dicamkan, diperhatikan. Sekarang sudah beralih TPPO ini. Anak muda, generasi Z, yang punya kemampuan IT, punya kemampuan berbahasa, ditipu lewat media sosial. Macam betul saja ada perekrutan, ada pengunduhan atau upload syarat-syarat, baru mereka dites sama mafia-mafia ini, membuat anak-anak muda ini yakin bahwa ini adalah legal, padahal itu ilegal. Ini mohon dicamkan.
Anak-anak muda tolong sekarang diberikan pengetahuan, modus TPPO sekarang sudah beralih dan korbannya anak muda sekarang sudah ratusan Pak di Kamboja menunggu dipulangkan ke Indonesia dengan jam kerja lebih dari 17 jam sehari. Dia dipaksa, kalau tidak mau dipulih. Jangan sampai ada korban-korban berikut dari desa sini Bu ya, dari Kecamatan Saguling ini. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita semua bersiap, disampaikan tadi Pak Asisten, kita siap menghadapi yang namanya globalisasi. Dipilihnya Kecamatan Saguling sebagai lokasi desa binaan imigrasi karena lokasinya yang strategis, padat penduduk dan berbatasan langsung dengan laut. Kondisi ini menjadi rawan dan sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai jalur keluar masuknya jaringan TPPO. Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri tanpa prosedur yang resmi agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Desa binaan ini berfungsi sebagai mengajak masyarakat menjadi mata dan telinga kami dalam hal pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, ya, bahwa agar orang asing yang masuk ke Kecamatan Saguling khususnya ya hanya orang-orang asing yang bermanfaat, yang tidak bikin masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada penyuluhan. Kami mengajak masyarakat setempat agar menjauhkan yang namanya TPPO, ya, disampaikan pada anak-anaknya bahwa cara kerja ke luar negeri ada caranya yang benar, gitu loh, ya, bikin paspor ada caranya yang benar, gitu loh. Jadi seminimal mungkin atau semaksimal mungkin, kalau bisa nol, tidak ada korban TPPO atau terindikasi TPPO dari Kecamatan Saguling. Nah, program ini tentunya dalam satu kecamatan ada 6 kelurahan ya Pak Camat ya? 6 kelurahan, berarti kami sudah membentuk langsung hari ini langsung 6 desa binaan imigrasi. Istilah saja desa, tapi kalau secara nomenklatur setara dengan kelurahan, gitu Pak ya? Nah, namun sebelumnya di tahun yang sama, di tahun sebelumnya kami sudah bentuk di Sekupang. Karena TPPO itu sendiri bukan hanya tugas dari imigrasi, tapi tugas kita bersama. Namun kebetulan leading sektornya ada di imigrasi. Nah, kenapa saya harus mengapresiasi? Karena Kecamatan Saguling sendiri yang merupakan kecamatan yang penduduk yang paling banyak se-Kota Batam. Kemudian juga kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Dan terbukti kartu kuning kita yang kita keluarkan, kartu kuning untuk pencari kerja ya, yang kita keluarkan dari Januari sampai dengan bulan Mei hari ini itu sudah 2.271. Nah, dengan adanya sosialisasi terkait TPPO ini mudah-mudahan ya, anak-anak kita yang sedang mencari kerja ya, tidak salah untuk mencari pekerjaan ataupun tidak menjadi korban TPPO. Demikian. Tolong dimanfaatkan, semoga lancar barokah. Tim OK, Andri Sofyan dari Batam mengabarkan. Salam Orbit Kepri.